Oh, di pas ketika sedang ada roadshow di Binjai begitu ya. Oke, kalau begitu yang mau saya tanyakan ke Bang Agus adalah seberapa besar sih peran Atskia untuk kehidupan Bang Agus? Jadilah anak-anak muda yang berani bercita-cita tinggi, berani bermimpi tinggi. Karena Allah nggak suka kita bermimpi rendah, Allah ingin kita tinggi. Kalau begitu, yang mau saya tanyakan ke Bang Agus adalah seberapa besar sih peran Atskia untuk kehidupan Bang Agus? Waktu pertama kali saya ke Atskia itu, bimbel di Atskia itu, saya nggak tahu sama sekali tentang TPA dan TPI. Di situ saya dibimbing dari nol sama para tentor kan. Mereka sabar, mendidik, memotivasi supaya bisa memahami soal gitu kan. Bahkan ketika akan ujian pun mereka masih tetap memberikan bimbingannya, memberikan motivasi supaya kami bisa menjawab soal dengan baik dan benar gitu kan. Dan ketika lulus pun, saat saya kehilangan semangat gitu kan, kendor semangat saya datang ke Atskia untuk meminta motivasi dari para tentor. Sampai semangat itu kembali lagi gitu kan. Dan pernah satu ketika itu, ketika saya kuliah di STAN, saya kehabisan biaya buat makan. Jadi saya bingung nih, mau gimana gitu kan. Nah itulah saya datang ke Atskia, saya konsultasi dengan salah satu tentor di sana kan. Alhamdulillahnya beliau langsung kasih saya uang untuk biaya makan waktu itu. Bagi saya Atskia ini luar biasa. Para tentor di Atskia tidak hanya mengajarkan materi demi materi, tapi juga mengajarkan kepada saya untuk peduli kepada sesama gitu kan. Lingkungan belajar di Atskia ini juga sangat kondusif gitu kan. Saya di sini bertemu dengan orang-orang baru, suasana baru, lingkungan baru, orang-orang terbaik yang peduli dengan masa depannya itu saya merasa ada di sini gitu kan. Dengan hadirnya orang-orang terbaik ini, saya menjadi termotivasi pula untuk bisa menjadi yang terbaik pula gitu. Ya saya berdoa kepada Allah supaya pemilik Atskia, para tentor di Atskia, juga para pegawai diberikan kebaikan yang banyak. Amin. Amin. Karena Atskia ini sudah banyak memberikan motivasi, pengaruh positif kepada saya yang bisa menjadi bekal buat saya menjalani hidup di masa yang akan datang. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Agus. Kalau boleh flashback Bang Agus, dalam hidup ini pasti kita punya plan A dan plan B dalam hidup. Iya. Nah, waktu Bang Agus mengikuti ujian PKN STAN, Bang Agus punya plan B nggak? Jika Bang Agus misalnya tidak lulus di ujian tersebut, ada nggak plan B Bang Agus? Jadi waktu kelas 12 SMK itu ya, atau kelas 3 SMK itu saya ketika saya bekerja di warnet, itu saya manfaati betul-betul untuk mencari informasi tentang kuliah, tempat kuliah atau perguruan tinggi yang bisa saya jadikan untuk tempat saya lanjut kuliah. Ketemulah waktu itu STIS dan IPDN, tapi saya nggak bisa daftar karena persyaratannya di STIS dan IPDN itu waktu itu SMA jurusan IPA. Sementara saya SMK jurusan TKJ. Dan juga waktu itu ada ketemu pendaftaran TNI Angkatan Udara. Jadi waktu itu saya berlatih dengan lari setiap pagi, push up, sit up gitu kan, supaya bisa lolos ke TNI Angkatan Udara. Sampai akhirnya itu saya diajak tryout dan tryout yang waktu itu diajak oleh kawan. Dia bilang ini tryout untuk ke STAN. Waktu itu saya nggak tahu apa itu STAN gitu kan. Sampai akhirnya saya datang ke sana, kemudian dijelaskan STAN itu kuliahnya gratis dan bisa jadi PNS gitu setelah tamat kan. Itu membuat saya termotivasi untuk bisa kuliah di sana. Kemudian pas di tahun 2014 itu, begitu hari ini selesai ujian nasional, besoknya saya langsung cari kerja gitu, buat biaya kuliah dan buat biaya pendaftaran di STAN. Waktu itu 150.000. Dapat nggak kerjaannya Bang Agus? Dapat. Waktu itu dapat kerjaan saya sebagai kernet supir, angkat-angkat sembako. Itu seperti gula, bawang, garam, tepung itu kan. Satu karungnya itu bisa berat 20 sampai 90 kilo. Itu saya angkut di pundak saya. Itu setelah lulus, Bang Agus ingin mendapatkan biaya untuk kuliah atau paling nggak untuk pendaftaran ya paling nggak ya, dan juga ingin
langsung pengumuman, langsung nih cari kerjaan. Iya, begitu hari ini selesai ujian nasional, besoknya saya langsung cari kerja. Oke. Nah, setelah itu dari beberapa minggu saya kerja, terkumpullah uangnya waktu itu 450.000. 450.000. Itu saya kasih uangnya semua ke mama. Nah, saya bilang, "Ma, ini uangnya buat pendaftaran STAN," gitu kan. Oke. Kemudian bukalah saat pendaftaran STAN waktu itu, saya mendaftar, saya lengkapi persyaratannya. Nah, ketika akan membayar uang pendaftarannya, saya mintalah ke mama uangnya. "Ma, mana uang yang kemarin tuh aku titip ke mama? Uangnya sudah dipakai, sudah habis gitu kan. Dipakai untuk kebutuhan keluarga sama mama kan." Oke. Ya gimana waktu itu, rasanya sedih banget lah rasanya waktu itu kan. Kecewa gitu, udah ngumpulin uang untuk biaya kuliah, uangnya dipakai keluarga. Ya tapi sabar aja lah, pasti ada jalan yang lebih baik nanti yang Allah kasih gitu kan. Kemudian setelah itu aku cari kerja lagi sebagai kernet juga waktu itu kan. Ketemulah waktu itu sebagai kernet di salah satu pabrik spring bed, triplek, lemari gitu kan. Setelah dari kernet itu, kemudian saya sempat juga bekerja sebagai sales waktu itu, sales alat-alat kesehatan. Itu jualnya sampai ke wilayah-wilayah di Aceh, daerah-daerah di Sumatera Utara. Kemudian juga pernah saya itu jualan sampai ke Nias. Kemudian setelah dari sana saya coba tes CPNS waktu itu. Nah, saya lihat nih CPNS kok sedikit kali yang SMA gitu kan. Banyaknya sarjana. Kemudian saya coba daftar yang SMA. Entah kenapa waktu itu saya salah klik. Saya klik yang jurusan sarjana yang diminta. Nah, setelah setelah selesai mendaftar baru saya sadar, ya udah nggak bisa lagi saya daftar karena nih saya sudah terdaftar gitu kan. Bener. Nah, kemudian waktu itu ada buka pendaftaran juga di perusahaan Inalum. Saya coba kirim lamaran saya ke perusahaan Inalum. Namun ketika sampai di sana, lamaran saya ditolak karena yang diminta oleh mereka itu SMK jurusan RPL. Oke, sementara Bang Agus tadi jurusan. Sementara saya jurusan TKJ. Teknik komputer jaringan. Walaupun sama-sama komputer gitu kan, benar. tapi mereka tetap nggak menerima. Kemudian setelah itu buka pendaftaran di Unimed. Saya coba mendaftar di Unimed jurusan D3 Teknik Informatika waktu itu. Saya lulus tapi lulus di cadangan. Lulus di cadangan. Jadi karena lulus di cadangan tadi, ya udah saya nggak jadi kuliah kan di sana kan. Setelah itu saya fokuskan dia lah untuk bimbel di Askia. Waktu itu kelas fokus 3 bulan lebih. Ya hampir setiap malam saya berdoa istikharah kan. Ya Allah, doanya itu, ya Allah, kalau misalnya STAN ini baik untuk aku gitu kan, maka mudahkanlah jalannya, luluskanlah aku gitu kan. Tapi kalau STAN ini nggak baik untuk aku, maka jauhkanlah STAN dari aku gitu kan. Dan berilah aku ganti yang lebih baik, dan buatlah aku ridho dengan keputusanmu gitu kan. Ya kalau misalnya saya nggak lulus STAN waktu itu, saya kepikirannya pengen jadi guru gitu kan. Mau guru sekolah, guru ngaji, guru bimbel, yang penting jadi guru. Tapi tetap Bang Agus pengen melanjutkan sekolah pastinya. Oke, itu tadi tentang plan B ya Bang Agus. Tetap melakukan atau tetap memberikan yang terbaik untuk diri sendiri paling tidak dan keluarga dengan plan-plan yang terbaik juga dari kita. Wah, keren Bang Agus. Oke, Bang Agus, ini benar-benar luar biasa sekali dan menginspirasi cerita-cerita Bang Agus tadi. Dan saya akan persilakan Bang Agus untuk memberikan motivasi untuk generasi-generasi yang sekarang ini sedang menonton Bang Agusman. Sebagai ikon kita from zero to hero. Bang Agus silakan berikan motivasi untuk adik-adik kita generasi X, Y, dan Z, dan bahkan mungkin generasi Alpha yang saat ini sedang menonton Bang Agus. Silakan Bang Agus. Di akhir acara ini saya ingin memberikan pesan kepada adik-adik maupun kepada para pemirsa yang sedang menonton video ini dimanapun Anda berada. Buatlah bahagia orang tua Anda. Kita sangat sulit untuk membalas jasa kebaikan orang tua, karena kan ada dikisahkan di zaman sahabat itu ada orang yang menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Ka'bah untuk naik haji. Dia bertanya, apakah aku sudah membalas jasa kebaikan ibuku? Apa kata sahabat tadi? Sahabat tadi mengatakan, engkau belum bisa membalasnya meskipun hanya setetes keringat dan air mata yang dikeluarkannya ketika melahirkanmu. Bahkan kata Nabi pun,
kalau seandainya manusia itu dikuliti dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk membalas jasa kebaikan orang tua, maka itu tidak akan mampu untuk membalasnya. Jadi kalaupun kita tidak bisa untuk membalasnya, maka minimal buatlah mereka bahagia dengan cara ya rajin-rajin belajar gitu. Kemudian teman-teman, biasakanlah bangun untuk sepagi mungkin. Buatlah rencana-rencana hidup teman-teman 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Pilihlah buku-buku bacaan yang akan menjadi bacaan teman-teman, tontonan yang bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih baik. Dan biarlah teman-teman 5 tahun ke depan nanti mengatakan, untung saya tidak salah dalam memilih teman, untung saya tidak salah dalam memilih buku-buku bacaan. Kemudian, ayo teman-teman, jadilah anak-anak muda yang berani bercita-cita tinggi, berani bermimpi tinggi. Karena Allah nggak suka kita bermimpi rendah, Allah ingin kita tinggi. Nama-nama hebat yang kita kenal saat ini, itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu tidak ada yang mengenalnya. Tapi mereka komit dengan impian dan cita-cita mereka. Umar kan pernah menasehati, jangan remehkan impian dan cita-cita kalian. Jangan, cita-cita itu harus tinggi. Dan cita-cita yang tinggi mengharuskan untuk merubah pertama kali itu adalah diri kita sendiri. Rubah karakter, rubah mental. Mental itu harus juara. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan seorang tokoh. Dia mengatakan, anak-anak muda itu adalah mereka yang kata-katanya, langkahnya bisa membawa perubahan. Untuk itu, belajarlah dari sekarang. Keren, Bang Agus, luar biasa. Baik, Bang Agusman, yang terakhir dari saya, bayangkan kedua orang tua Bang Agus sedang menonton di kamera kita saat ini. Apa yang ingin Bang Agus sampaikan? Silakan. Saya ingin mengucapkan kepada kedua orang tua saya, terima kasih banyak atas jasa kebaikannya selama ini yang telah membesarkan kami, anak-anaknya, dari mulai dalam perut sampai sebesar ini kan. Kalian telah berjuang, berkorban siang dan malam untuk bisa menghidupi kami. Yang bisa kami berikan hanyalah membuat kalian bahagia dengan cara kami belajar, memilih teman-teman yang baik. Semoga dengan itu kalian bisa bahagia, dan saya mohon doanya agar bisa lancar untuk menjalani hidup ke depannya, dimudahkan oleh Allah jalan hidupnya. Terima kasih untuk kedua orang tua. Baik, terima kasih banyak Bang Agus, luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi. Dan terima kasih sekali bagi Bang Agusman untuk waktunya sudah hadir di Askia Podcast. Dan untuk kalian semuanya, generasi X, Y, dan Z, jangan lupa tonton terus Askia Podcast. Jangan lupa watch, subscribe, like, dan komen. Dan hidupkan juga notifikasi lonceng merah untuk mendapatkan video-video atau konten-konten yang lainnya. Manusia telah banyak berpikir, yang ditekuni menjadi hasil, dan yang dibiarkan menjadi penyesalan. Saya Lilian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.